Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Hari ini saya diberi sesi untuk ISSN online untuk jurnal baru. Iya, ISSN itu sebenarnya ada 8 digit angka, Bapak Ibu. Ini yang singkatan ISSN diberikan kepada karya berlanjut oleh jaringan ISSN. ISSN ini merupakan nomor identitas, tidak ada kaitannya dengan isu terbitan, bukan merupakan bukti hukum kepemilikan hak cipta suatu terbitan atau isinya, dan bukan pula suatu perizinan terbitan suatu berkala. Apa manfaatnya? Yang pertama itu memudahkan identifikasi terbitan berkala, kemudian mempermudah pengelolaan administrasi pengadaan terbitan berkala, kemudian terbitan berkala ber-ISSN itu dapat terindeks oleh database pengindeks nasional maupun internasional. Kemudian syarat akreditasi jurnal nasional. Nah, sesuai dengan peraturan Menristekdikti, Bapak Ibu, bahwa tentang akreditasi jurnal ilmiah, pasal 4 ayat 1, bahwa jurnal kita itu harus memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik, atau EISSN, dan pengenalan objek digital atau DOI. Bagaimana layanannya, Bapak Ibu, untuk mendaftar? Yang pertama, kita mengisi form ISSN di sini. Di web ISSN-nya itu pdilipi.co.id. Kemudian melengkapi metadata terbitan, kemudian mengunggah berkas persyaratan, nanti diverifikasi oleh petugas PDILIPI, kemudian membayar biaya registrasi ISSN, selanjutnya mengunggah bukti pembayaran, jika valid akan diverifikasi bukti oleh petugasnya, dan terakhir menerima nomor SK ISSN. Nah, di sini untuk registrasinya itu ISSN pdilipi.co.id, kita klik saja formulir permohonan ISSN baru. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tampilannya seperti ini. Jadi tuliskan nama terbitannya, jurnal apa namanya. Ini harus sesuai dengan nama terbitan yang ada di jurnal online Bapak Ibu. Kemudian sinopsisnya apa? Misalnya kita isi di sini jurnal, misalnya saya di jurnal daya matematis, deskripsi singkatnya, begitulah ceritanya. Kemudian apa siapa institusi pengelolanya, kemudian URL situs terbitannya, kemudian kontaknya, namanya siapa, kemudian kita isi alamat institusinya, kemudian alamat email, telepon, penerbit, frekuensi terbitan. Kalau 2 kali jurnal online kita terbit 2 kali dalam setahun, maka kita pilih 6 bulanan di sini. Kemudian edisi mulai berlaku kapan? Misalnya tahun 2020. Kemudian media terbitannya nanti kita pilih di sini. Di sini ada cetak dengan online. Kita pilih online saja. Kemudian kategori keilmuannya, mau pendidikan atau tergantung dari jurnalnya Bapak Ibu. Kemudian kunci dinamisnya. Ya. Nanti di sini nanti dilihat di sini di
kunci dinamisnya. Sebentar saya perlihatkan. Nah, setelah semua diisi permohonan tadi Bapak Ibu, itu selanjutnya muncul seperti ini di web kita di Google itu. Ini harus dicatat nomor ID-nya dengan kata sandinya untuk akses masuk dalam di eSSN online sini. Oke. Nah, setelah masuk tadi di nomor ID, masukkan dengan nomor passwordnya, akan tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti di-upload berkas pendaftarannya seperti surat permohonan lembaga, kemudian sampul depannya, daftar isinya, dan dewan redaksi. Nah, contohnya itu seluruh berkasnya itu berbentuk PDF maksimal 1 MB. Nah, kalau kita memilih di file kita, akan menemukan unggah berkas data seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tidak usah tunggo sampai loading-loading begini. Kalau sudah ada tanda selesai begini, itu tutup saja Bapak Ibu. Kita lanjut upload yang berkas yang lain. Itu menandakan sudah terunggah. Nah, syarat terbitan untuk pengajuan eSSN itu tadi saya sudah jelaskan. Yang ini untuk permohonannya Bapak Ibu. Jadi surat permohonan tadi itu surat resmi dari penanggung jawab terbitan berkala suatu organisasi atau lembaga berbadan hukum. Ini memiliki kop lembaga, identitas pengelola, identitas terbitan, keterangan berkas, dan dilampirkan pengesahan dari pimpinan. Contohnya seperti ini, harus disahkan oleh lembaga yang berbadan hukum. Kemudian halaman covernya, ini contohnya Bapak Ibu, itu harus sama dengan headernya yang ada di web jurnal kita. Ya. Kemudian daftar isinya, daftar isi yang diupload itu minimal 5 artikel. Dan ini seharusnya sudah diisi juga di halaman web jurnal kita. Oke, kalau ini contohnya. Kemudian halaman dewan redaksi. Nah, informasi yang penting di dewan redaksi itu biasanya kalau bisa penerbitnya, kemudian alamat penerbitnya siapa, di mana, kemudian frekuensi terbitnya, kemudian tahun pertama terbitnya, kemudian bahasa penerbitannya. Ya ini ya, contohnya ini jurnal Technoscience. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang diupload adalah bukti pembayaran. Nah, sebelum mengupload bukti pembayaran, itu biasanya petugas PDILIPI itu memverifikasi terlebih dahulu yang sudah diupload tadi, yang sampulnya, daftar isinya. Nanti setelah diverifikasi, maka di akun kita itu akan muncul silakan upload bukti pembayaran. Nah, untuk pembayarannya itu administrasinya itu sebesar 200.000 Bapak Ibu. Dimohon untuk tidak melakukan pembayaran sebelum ada notifikasi dari verifikatornya. Silakan dikirim, ditransfer lewat My Banking atau di ATM, dan disimpan buktinya, kemudian diupload di akun tadi. Nah, setelah pasca registrasi, kita tunggu Bapak Ibu nanti akan
data bibliografi terbitan berkala itu dapat diakses melalui situs ISSN Online, pdlip.go.id, dan ISCD. Kalau di internasional itu, data jurnal kita dikirim ke ISSN IC melalui database virtual. Itu juga data kita dapat diakses melalui portal issn.org. Nah, cara mengeceknya setelah semua selesai kita upload, kita mengklik daftar ISSN yang diterbitkan. Akan muncullah nama jurnal kita di sini, kemudian nomor ISSN-nya, tanggal berapa di SK-nya. Nah, biasanya ada ISSN yang tidak valid. Banyak teman-teman pengelola jurnal, kita kunjungi saja untuk form validation-nya di web ini. Kita klik kodenya, misalnya ISSN kita di sini, kalau tercentang hijau di sini berarti valid ISSN-nya. Tapi kalau misalnya tanda kali berarti ISSN-nya tidak valid. Ya, setelah menerima SK ISSN. Kemudian, biasanya banyak teman-teman pengelola bertanya bahwa apa-apa saja yang harus dilakukan jika ada perubahan terbitan berkala. Apakah harus dilaporkan ke LIPI atau tidak? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perubahan minor saja, itu tidak perlu mengganti SSN. Tapi kalau perubahan mayor, itu wajib diganti SSN-nya. Perubahan minor itu yang dimaksud yang tidak perlu diganti itu seperti perubahan frekuensi terbit, perubahan minor pada judul terbitan berkala, perubahan nama lembaga, dan perubahan URL-nya. Itu tidak perlu diganti SSN-nya. Contohnya, perubahan mayor, misalnya, mengubah, menghapus, atau menambah perubahan pada 5 kata dari judul utama. Misalnya ini contohnya The Best Bed and Breakfast in the World. ISSN pertamanya itu 10575472. Setelah diubah, maka diberikan lagi dia menjadi The Best Bed and Breakfast in England, Scotland, and Wales. Nah, itu SSN barunya ini. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya, dan yang lain-lain. Kalau misalnya perubahan minor, misalnya jurnal Bapak Ibu, variasi ejaannya, singkatannya, angkanya, senyawanya, dan lain. Kalau tempat publikasinya, perubahan kata itu tidak perlu diubah dalam pengurusan ISSN. Contohnya perubahan minornya itu Bapak Ibu, ini misalnya perubahan dalam urutan judul. Saat judul diberikan, lebih dari satu bahasa pada sumber informasi utama. Judul yang dipilih, titel profilnya, juga sebagai judul pada misalnya ini South African Medical Journal. Pada titelnya itu, ini yang menjadi judul utama dibalik. Nah, itu perubahan minor. Jadi tidak perlu diubah ISSN-nya. Ya, saya kira itu, Bapak Ibu, untuk online-nya. Masih 7 menit lagi, Pak. Ya, Bu Cynthia? Masih 7 menit lagi, masih lama. Oh ya. Masih 7 menit lagi, masih lama. Masih lama. Oh ya. Langsung saja, misalnya kita, ini kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Iya. Bapak Ibu bisa diklik di sini di ISSN ini. Formulir permohonan ISSN baru. Ya. Ini langsung kita nama terbitannya di sini. Misalnya saya langsung contohnya kan, misalnya daya matematis, jurnal inovasi, pendidikan matematika misalnya. Kemudian sinopsisnya, kita deskripsi singkatnya, kita biasanya copy aja misalnya yang ada di contohnya itu
Misalnya ini, kita deskripsinya ini misalnya. Kita bisa mengcopy ini ya. Ya. Kemudian, ya. Kemudian institusi pengelolanya, misalnya Universitas Negeri Makassar. Situsnya. Tantangan juga ya, karena Pak, layarnya masih yang lama ya? Kebayang gitu Oh, masih yang lama ya? Tapi Baik. Yang ini ya? Ya, misalnya ini, nama terbitannya, kemudian sinopsisnya ini, institusi pengelolanya, kemudian situs terbitannya. Nanti kita copy ini, Bapak Ibu, ke sini. Kemudian kontak nama siapa ya penanggung jawabnya, misalnya nama penanggung jawabnya, kemudian alamat institusinya, misalnya di ya. Nah, kemudian alamat emailnya bisa kirim misalnya email ini bisa diisikan email jurnalnya jika ada Bapak Ibu. Misalnya Daya Mat. Oke. Kemudian teleponnya misalnya 041 ya, nomor handphonenya di sini. Ya. Kemudian kita pilih, ini tidak boleh kosong Bapak Ibu, frekuensi terbitannya. Ini kalau 2 kali dalam 1 tahun kita pilih 6 bulanan. Ya. Edisinya kapan mulai berlaku? Misalnya jurnal kita mulai 2020. Kemudian pilih media terbitan. Nah, di sini kan ada 2. ISSN-nya mau cetak atau online. Kita pilih yang online. Kemudian kategori keilmuannya di sini ada. Misalnya kita pilih di sini misalnya matematika. Isi kombinasi angka kita bisa lihat di sini. Akan muncul kunci dinamis ini. Kita copy ini Bapak Ibu ke sini. Tinggal 2 menit lagi ya Pak ya. Setelah itu, baik Bu Sintia. Tinggal 2 menit lagi. Siap. Saya membaca ketentuan yang berlaku, kita simpan. Ya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi silakan kita logging. Misalnya 158 838 7189. Passwordnya 432 857. Kita bisa masuk ke sini ya. Nanti di sini langsung muncul dokumen yang kita upload seperti di slide saya tadi. Kita pilih surat permohonan lembaga, sampul depan, daftari di redaksi. Ya. Misalnya kita cos ini. Akan muncul, kita upload masing-masing ini Bapak Ibu. Ya, kemudian simpan. Dan nanti akan diverifikasi oleh verifikator di PDI LIPI. Saya kira itu dari saya, Bu Sintia. Iya, Pak Ramlan.
Ya, makasih ya Pak Ramlan ya yang udah berbagi tentang pengurusan ISSN secara online. Ya, Baik. Bapak Ibu, ya, makasih Pak Ramlan. Ya, Bapak Ibu kita berikan aplaus dulu ya buat Pak Ramlan. Sama-sama. Ya, makasih Pak. Ya. Ya, Bapak Makasih Ibu semua. kalau misalnya Waalaikumsalam. ya, Waalaikumsalam Pak. Ya. Terima kasih, Misalnya Pak. kalau ada pertanyaan untuk Pak Ramlan, Bapak Ibu bisa menyampaikan lewat forum saja ya. Ada alamat linknya ini, pertanyaan bisa disampaikan di sana. Jadi Pak Ramlan akan menjawabnya mungkin nanti sore atau besok. Siap. Ya. Ataupun kalau Pak Ramlan berkenan, ada nomor HP Pak Ramlan bisa berbagi, nanti bisa ada chatting pribadi lah untuk pertanyaan soal pengurusan ISSN ini ya. Bisa. Ya, makasih ya Pak Ramlan ya. Sama-sama Bu Cynthia. Ya. Salam teman-teman semua. Ya, makasih Pak.